Eksplorasi itu butuh waktu 2 sampai 3 tahun. Jadi Pak, bisa membangun konstruksinya itu pada tahun ke-6. Jadi lebih masa periodisasi presiden 1 periode. Coba bayangkan Pak. Jadi akan susah kita melakukan percepatan untuk menuju 2060 net zero emission. Dan kita mempunyai cadangan terbesar. Jadi saya izin sama Bapak Presiden, Pak, kami akan memangkas baik dari sisi syarat, waktu untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan investasi. Jadi teman-teman investor nggak perlu ragu, saya sudah lapor sama Bapak Presiden Jokowi dan juga saya sudah melapor kepada Bapak Presiden Prabowo terpilih. Kami akan melakukan reform berbagai langkah-langkah konstruktif dalam rangka percepatan. Tidak hanya itu Pak, selama ini PLN merasa mahal Pak kalau pakai energi baru terbarukan. Kemarin saya sama tim udah mengecek Pak, harga jualnya mereka Pak, itu kita sudah hitung rata-rata 8 sampai 10 tahun break even point, kontraknya 30 tahun, jadi 20 tahun panen Pak. Jadi 8 sampai 10 tahun itu untuk break even point. Jadi ini Pak Dirut PLN tidak lagi ada alasan untuk EBT tidak jalan karena harga pemerintah kasihnya sedikit. Ini pasti win-win. Ini nggak boleh lagi main-main. Jadi tugas Pak Dirut PLN sekarang fokus untuk bangun transmisi. Kalau tidak, nanti transmisi dibangun oleh swasta melanggar daripada undang-undang kelistrikan kita. Jadi kita bagi tugas. Ngeri kali orang ini. Pak Komut Pertamina ada ya? Oh bagus. Ini pemimpin masa depan kelihatannya. Selain itu keterbatasan jaringan transmisi yang tadi saya sudah sampaikan. Sebagai contoh, rencana pengembangan PLTP 350 MW di Bengkulu Pak. Terkendala terbatasnya transmisi yang berhubungan dengan lokasi, demand and supply listrik. Padahal sudah ada Pak, 380. Jadi Ibu Dirjen, ini salahnya bukan PLN saja. Kita defisit sekarang 8 gigawatt. 350, 0,35 ini sudah ada tapi jaringannya yang belum ada. Nah ke depan ini yang perlu kita tata secara baik agar tidak seperti orang Papua bilang latihan lain, main lain. Ini yang kita tidak mau. Terakhir masih terdapat pula kendala terkait dengan penetapan tarif listrik tapi sudah terselesaikan. Dengan arahan Bapak Presiden, kami di Kementerian SDM berkomitmen untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut melalui kerjasama dengan seluruh pihak terkait. Sekarang Pak, banyak juga yang pemain-pemain minyak Pak sudah mulai bergeser ke geothermal Pak. Jadi kayak Pertamina sekarang udah mulai bergeser. Bahkan sekarang kita Pak dalam 2022 pemerintah membiayai eksplorasi Pak. Supaya tahu berapa cadangannya, setelah itu kita lelangkan kepada investor. Nah, ini salah satu cara yang pemerintah lakukan untuk mengurangi kos eksplorasi Pak. Jadi kalau ini mampu kita lakukan, sebenarnya ini Pertamina sama PLN bisa kita kerjasamakan. Kemarin baru kecil Pak, 40 mega. Kemudian yang menangkan adalah Sinarmas. Bapak Presiden kami hormati, penetapan badan usaha yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri sebagai pemenang lelang pada 7 wilayah panas bumi yang tadi sudah kita lakukan dalam acara ini. Kerjasama antara badan usaha meliputi BUMN swasta nasional dan luar negeri dalam hal investasi terkait pengembangan ekonomi dan teknologi pembiayaan. Kerjasama Kementerian SDM dengan Selandia Baru dan Islandia dalam peningkatan SDM dan teknologi untuk mendukung optimalisasi energi panas bumi serta percepatan tata kelola panas bumi negara dengan teknologi informasi komunikasi melalui platform Genesis yang telah selesai kami kembangkan. Bapak Presiden, izinkan saya dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan tentang target konsumsi listrik per kapita Pak. Jadi kami target konsumsi per kapita listrik kemarin di angka 4.000 sampai 5.000. Tapi itu kita lihat pertumbuhan ekonominya hanya sampai dengan 5%. Kemudian kemarin di Dewan Energi Nasional
kebetulan yang ketua umumnya Bapak, saya ketua hariannya di DPR Pak. Sudah kita memutuskan kalau di angka 5.500 itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6%. Maka kita dorong ke angka 6.000 sampai 6.500 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Ini sejalan dengan arah kebijakan Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka Pak. Jadi nanti kita akan breakdown dia di RUPTL seterusnya. Nanti Pak Darmo PLN kita akan bicarakan. Terkait dengan itu izinkan saya untuk memakai kesempatan yang berbahagia ini sebagai laporan kepada Bapak Presiden dan kepada media seluruh Republik Indonesia. Kami menyampaikan bahwa produksi batu bara Pak di 2015 itu hanya 461 juta ton. Selama Bapak memimpin dari 2015 ke 2023 sekarang, di 2023 kita sudah produksi kita Pak sudah mencapai 775 juta ton batu bara dan sekitar 500 sampai 600 juta ton kita ekspor Pak. Selebihnya dalam negeri. Kemudian produksi nikel kita 2015 hanya 10 juta ton. Sekarang 2023 sudah mencapai 170 juta ton. Pendapatan negara kita Pak untuk PNBP di 2015 Bapak masuk jadi presiden itu PNBP kita 118,7 triliun. Sekarang sudah mencapai kurang lebih sekitar di 2023 hampir 300 triliun Pak. Jadi 100% lebih. Total PNBP Pak dari 2015 sampai 2023 sudah mencapai 1.670 triliun rupiah Pak. Jadi ini